Hai semuanya, berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. eh, saya akan membagikan bagaimana tips dan trik cepat dalam mengisi dokumen tindak lanjut ya, hasil observasi yang sudah kita lakukan di bulan Maret kemarin. Ya. Jadi pada April dan Mei ini adalah masa-masa kita untuk mengisi hasil observasi tindak lanjut kita di dalam penilaian kinerja PMM kita. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin ada sedikit yang akan saya sampaikan, yaitu berupa disclaimer ya, bahwa tips dan trik yang digunakan ini hanya digunakan dalam situasi ketika mungkin kita dalam satu pekerjaan kita, dalam waktu-waktu ini kita sedang sibuk, tetapi kita mungkin juga diminta oleh teman kita untuk membantu mereka dalam mengerjakan uh, penilaian kinerja PMM, pengisian observasi tindak lanjutnya. Jadi mungkin di dalam kesibukan kita ini kita tidak punya waktu ya untuk mengisi secara sesuai dengan alur yang diinginkan. Nah, tapi dengan menggunakan tips dan trik ini mungkin bisa membantu kita semua untuk membantu rekan-rekan kita tersebut dalam menyelesaikan laporan dokumen hasil observasi tindak lanjutnya. Jadi sebenarnya ini tidak kita pakai dalam situasi yang normal ya. Sekali lagi ini dipakai dalam situasi yang tidak normal di mana kita punya kesibukan yang banyak sementara kita diminta tolong oleh teman kita untuk mengerjakan dokumen tindak lanjutnya. Baik, langsung saja kita buka di sini PMM. Kemudian kita bisa masuk dengan akun belajar ID kita masing-masing dan kita pilih pengolahan kinerja. Dan nanti kita langsung diarahkan ke halaman pengolahan kinerja kita. Kita pilih guru dan kita pilih sebagai pegawai. Kemudian kita pilih cek praktik kinerja. Nah, yang akan kita isi pada bulan April dan Mei ini adalah pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut ya. Jadi nanti di sini ada tombol hijau lanjut. Nah, ini tinggal karena sudah diisi jadi sini berubah jadi cek rincian. Nah, kita bisa merubah juga di sini kalau ada ingin kita ubah, kemudian lanjutkan lanjut ubah, tapi di sini nanti hasilnya akan jadi hilang ya kalau kita lakukan ubah ketika Bapak dan Ibu ingin mengubah. Jadi kembali ke draft lagi ya, kembali ke file draft lagi isiannya. Oke, kita pilih yang sini ya, nanti lanjut tulisannya. Kemudian kita cek rating observasi, ya ini rating observasi yang sudah dilakukan oleh atasan dengan catatannya dan rekomendasinya juga. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, ini dia dokumen tindak lanjut yang akan kita isi itu Bapak Ibu nanti. Nah, langkah-langkah tindak lanjutnya itu ada lakukan refleksi berdasarkan rating dari atasan. Nah, ratingnya itu bisa kita lihat di sini lagi. Ini ratingnya. Ratingnya mungkin ada satu yang merah ini ya, atau belum efektif. Jadi, itu yang akan jadi perbaikan. Kemudian langkah berikutnya adalah diskusi dengan atasan. Sebaiknya memang harus dalam mengisi formulir ini kita mendiskusikan dengan atasannya. Apa yang akan kita isi di sini atau dengan orang yang melakukan observasi di kelas kita ya pada saat kita praktik kinerja kemarin. Kemudian lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Nah, nanti ada upaya tindak lanjutnya di bagian paling bawah. Ya, seharusnya alurnya seperti ini. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa jika kondisi seperti ini tidak memungkinkan, maka kita bisa menggunakan tips dan trik ini ya. Bagaimana tips dan triknya? Oke, kita lihat yang pertama. Nah, nanti ini isian ya. Kita akan mengisi pertama-tama itu adalah formulir isi tindak lanjutnya. Yang pertama soalnya adalah bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja.
Nah, ini yang akan kita jawab di sini. Nah, ini kan membutuhkan waktu ya untuk menjawab ini dan membutuhkan juga hasil diskusi kita dan proses. Tapi pada saat tertentu mungkin kita diminta cepat untuk mengisinya, maka kita bisa menggunakan tipsnya adalah kita bisa menggunakan sebuah aplikasi AI ya atau kecerdasan buatan yang uh, sangat membantu sekali itu ChatGPT. Kita buka saja sini chat openai.com ini alamatnya chat.openai.com. Pilih enter. Oke, nanti halaman awalnya seperti ini. Ya, tinggal kita kembali lagi ke pengelolaan kinerja. Kemudian kita kopikan ini, Bapak dan Ibu, pertanyaan ini kita kopikan sini. Kita masukkan ke dalam chat GPT-nya. Nah, kemudian kita tambahkan di awalnya buat refleksi. 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 Kemudian di sini ada panduan pengisian refleksinya. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam prompt dari chat GPT-nya. Ini yang ditanyakan kesulitan. Nah, ini kita tambah di sini dengan memasukkan unsur. Nah, ini kita copy yang diminta panduannya ini tadi. Ini copy kesulitan. Kita pilih koma lagi, kemudian ini kita copy kembali aspeknya, aspek praktiknya. Kita tambahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi perubahan ya. Oke. Nah, ini kita copy lagi ke sini. Nah, tidak lupa juga kita masukkan, jelaskan aspek tantangan ya. Nah, ini kita masukkan juga, kita copy saja. Sini. Kemudian faktor ya. Masukkan juga faktornya. Kemudian kita masukkan dampak ya. Nah, kita lihat di sini yang diminta isiannya adalah tidak lebih dari 1000 karakter ya. Nah, ini jadi kita batasi supaya jawaban dari AI-nya tidak terlalu banyak, dari ChatGPT-nya tidak banyak, kita batasi tidak lebih, kita tambahkan perintah tidak lebih dari 1000 karakter. Nah, sudah, ketika sudah ini kita masukkan, tinggal kita tekan enter di keyboard ya, atau pilih tombol atas ini ya. Oke, tekan enter, maka ChatGPT akan mengolah prompt yang sudah kita buat atau perintah yang kita buat ke dalam teks. Nah, otomatis dia akan membuat teks sesuai dengan perintah yang kita inginkan tadi. Oke. Selanjutnya apa yang kita pilih, tinggal kita copy saja. Ini kita copy di sini. Ya, kita copy atau tekan yang ini. Ya, copy di sini. Kita pindahkan ke sini, kita masukkan ke sini, kita paste ya. Kemudian kita pilih simpan. Oke, satu sudah. Kemudian yang kedua, kita akan pilih pilihan belajar. Menu dokumen pilihan belajar. Nah, ini tinggal kita copy saja yang ini. Nah, copy. Kemudian kita tambahkan ke ChatGPT-nya kembali. Ya. Karena ChatGPT ini salah satu kelebihannya adalah dia bisa melanjutkan hasil atau artikel atau kalimat atau pertanyaan itu sealur ya atau searah dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi ini akan berlanjut terus ya. Jadi dia akan nyambung nanti akhirnya. Di sini kita lihat isiannya ini tidak lebih dari 500 karakter ya. 500 karakter. Kita tambah di sini perintahnya tidak lebih dari 500 karakter. Oke, kita tekan enter.
dan ChatGPT akan mengerjakannya untuk kita. Nah, tinggal kita copy kembali ini, copy kita masukkan kembali ke sini. Ya, kita paste atau kita tempel di sini ya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan berikutnya. Tinggal kita masukkan lagi, kita copy dan kita masukkan di sini. Kemudian kita tambahkan lagi batasnya tidak lebih dari 500 karakter. Oke, katarat ChatGPT akan mengerjakannya. Kita copy lagi dan kita masukkan di sini. Nah, kemudian kapan tindak lanjut itu, ini berupa pilihan, nanti bisa dimasukkan pilihannya kapan dilaksanakan, periodenya berupa bulan ya, nanti saat November, Desember, atau Mei atau Juni ya. Kemudian dukungan ini juga pilihan, tinggal dipilih pilihannya saja. Kemudian berikutnya kita masuk kepada opsional pilihan belajar dari PMM-nya. Nah, nanti kita di sini disuruh memilih minimal 1 dari 3 ya pilihannya untuk kita pelajari ya. Kemudian kapan waktunya, nanti ini bisa kita buat waktunya ya, kapan kita akan belajar modul itu. Kemudian kebutuhannya apa, ini tinggal kita pilih saja di sini. Nah, sampai di situ sangat cepat sekali, kita bisa menyelesaikannya bahkan kurang dari 5 menit ya, kita bisa menyelesaikan ini ya dengan cepat. Nah, ketika nanti sudah selesai, kita kirim, ada tombol kirim di sini. Kita di sini nggak akan muncul dulu modulnya, kita keluar dulu nanti ya. Kita keluar dulu, kembali ke pengolahan kinerja, pilih di pojok kiri atas ini. Kemudian nanti akan terbuka. Di sini kita kembali masuk ya ke praktik kinerjanya. Kemudian kita masuk lagi ke pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Nah, ketika kita pilih lanjut lagi, kita lihat lagi ke bawah, nanti dia akan muncul. Nah, ini pelajari modulnya. Nah, setelah itu, maka kita bisa langsung mengklik pelajari modul untuk mengisi modulnya. Ya. Kita buka, pelajari modulnya, nanti akan muncul modul yang direkomendasikan untuk kita. Ya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, sudah muncul. Nah, ini dah modul yang sudah direkomendasikan untuk kita. Ya, dari hasil dokumen tindak lanjut tadi ya. Kemudian yang pertama apa yang harus kita pilih ini menonton video ya. Menonton video, kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa tonton videonya dipercepat atau langsung kita pilih silang sini, dia akan jadi hijau nanti. Artinya sudah kita laksanakan. Kemudian latihan pemahaman. Nah, ini nanti akan diberi soal seperti ini. Nah, kita tinggal memilih saja mana yang jawabannya benar menurut kita. Nah, ini salah satu triknya lagi. Kalau kita kebingungan untuk menjawab soal ini bisa juga kita menggunakan ChatGPT. Kita copy di sini, kemudian kita tempelkan di sini, kita tambah opsinya. Nah, opsinya ini terpaksa kita harus ketik karena dia tidak bisa di-copy ya. Nah, kita tambahkan yang pertama afluensi. Oke. Shift dan enter. P. Originality. Kemudian shift dan enter lagi menurunkannya. C. Simplicity. Shift dan enter. Kemudian opsi D-nya kita buat flexibility. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah simplicity. Coba kita tes. Jawaban dari ChatGPT-nya adalah C, simplicity. Kita coba cek. Nah, ternyata betul, teman-teman, Bapak dan Ibu semua. Nah, ternyata ChatGPT juga bisa membantu kita untuk menjawab uji pemahamannya ya, atau latihan pemahamannya. Oke. Kita kembali lagi ke modulnya, sama seperti yang lain juga.
Gini, untuk cerita reflektifnya, nah ketika sudah kita menonton video dan mengerjakan latihan pemahaman, maka kita buat cerita reflektif. Nah, ini caranya. Jadi nanti yang ini bisa kita copy, ya, kita masukkan ke ChatGPT. Nah, seperti ini kita buat lagi dalam misalnya 1000 karakter. Nah, oke. ChatGPT akan mengerjakannya untuk kita. Kemudian gini bisa kita blok dan kita copy. Ya. Kita copy atau di sini kita pilih tombol copy sini. Kita masukkan saja ke sini ke tempat isiannya. Kemudian kita pilih simpan. Nah, nanti otomatis cerita reflektifnya akan terisi, ya. Langsung dia centang hijau, ya. Nah, begitu juga untuk gagasan, misalnya yang latihan yang kedua dan yang ketiga, yang keempat sampai post-test. Nah, post-testnya juga sama, bisa dikerjakan nanti kalau bingung menggunakan ChatGPT. Caranya sama, seperti tadi, kita ketik apa itu soalnya, kemudian kita ketik opsinya, dan kita lihat jawabannya apa. Nah, Bapak dan Ibu, itu salah satu triknya. Kemudian ada trik berikutnya lagi, ya, untuk mengerjakan selain menggunakan ChatGPT, yaitu menggunakan handphone, ya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan handphone, nanti menggunakan yang namanya bantuan dari Google Assistant, ya. Ini kita buka handphone kita, kemudian nanti kita akan buka Google Assistant-nya dengan memilih tombol atau menahan tombol home yang berada di tengah dari handphone kita. Kemudian nanti ada tombol mikrofon, ya. Ada muncul tulisan ketuk mikrofon untuk berbicara. Maka tahan tombol mikrofonnya itu nanti, baru kita buat, misalnya contohnya di sini, ya. Kita akan buat untuk contoh cerita reflektif ini. Kita akan Oke. Kita ulang. Kita tekan, kita tahan tombol mikrofonnya, kemudian kita bacakan, ya, pertanyaannya. Oke, kita coba. Aktivitas kelas seperti apa yang cocok Anda lakukan untuk melatih proses berpikir divergen atau konvergen pada peserta didik? Nah, otomatis nanti Google Voice-nya akan memberikan tautan-tautan, ya, tentang pertanyaan yang akan kita ajukan. Nanti bedanya kalau kita menggunakan ChatGPT tadi, ya, kita bisa mengcopy paste, sedangkan kalau kita menggunakan handphone kita dengan Google Voice, kita agak mungkin sedikit mengetik, ya, hasilnya dari jawaban yang ditampilkan di handphone kita. Nah, ini jawabannya sudah sangat jelas, ya, dan sudah baik, ya, jawabannya. Oke, demikian mungkin Bapak dan Ibu tips dan trik yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Sekali lagi, bahwa tips dan trik atau cara ini sebaiknya kita gunakan kala kita memang tidak ada waktu, ya, untuk melakukan kegiatan dokumen tindak lanjut ini, mengisinya sesuai dengan alur yang
seharusnya, ya. Atau dalam keadaan kita sibuk, teman kita minta bantuan, ya, kita gunakan saja tips ini ya untuk membantu kita. Tapi jika kita memang punya waktu dan memang kita bisa mengerjakan ini, sebaiknya memang harus kita kerjakan sesuai dengan alurnya, ya, supaya kita memang paham apa yang kita kerjakan dan sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Sehingga nanti refleksinya betul-betul bisa mencerminkan hasil observasi yang sudah dilakukan, sehingga benar-benar proses belajar kita di situ muncul, ya. Hasil refleksi kita muncul sehingga ada pemahaman baru tentang apa yang kita belum ketahui atau apa yang kurang di dalam proses praktik kinerja kita. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat mengerjakan PMM kita atau praktik kinerja kita dan observasi tindak lanjutnya dengan baik, dan kita dapat memperoleh nantinya hasil yang bagus pada pengolahan kinerja kita di PMM. Demikian semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.